Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danila Salsabila Cantika Putri dari kelas 2025D dengan nomor NIM 3 digit terakhir 259. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap data karakteristik mahasiswa manajemen 2025 berdasarkan kelas, jenis kelamin, domisili, dan juga akomodasi dari rumah menuju kampus. Langsung saja kita analisis pada tabel pertama. Pada tabel pertama dianalisis kelas berdasarkan jenis kelamin. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan dari mahasiswa manajemen angkatan tahun 2025 sebanyak 280 orang. Nah, 288 orang ini terdiri dari 102 mahasiswa laki-laki dan juga 186 mahasiswa perempuan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah dari mahasiswa perempuan itu lebih dominan daripada mahasiswa laki-laki. Sebagai contoh, pada kelas A, mahasiswa laki-laki sebanyak 11 orang, mahasiswa perempuan sebanyak 27 orang, yang dimana mahasiswa perempuan lebih banyak daripada mahasiswa laki-laki. Dan juga di kelas D, mahasiswa laki-laki sebesar 17 orang, dan mahasiswa perempuan sebanyak 24 orang. Dari data ini sudah diketahui bahwa kecenderungan dominan menuju kepada mahasiswa perempuan. Pengecualian kepada kelas IUP bahwa mahasiswa laki-laki lebih banyak daripada mahasiswa perempuan. Langsung saja kita masuk pada tabel kedua, yang dimana analisis kelas berdasarkan domisili. Nah, pada tabel kedua ini dapat kita lihat bahwa data domisili mahasiswa yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu Surabaya atau dalam kota Surabaya dan juga luar Surabaya. Nah, jumlah mahasiswa yang berasal dari luar Surabaya sebanyak 179 orang, sedangkan yang berasal dari Surabaya sebanyak 109 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa manajemen angkatan tahun 2025 berasal dari luar Surabaya. Kita ambil contoh pada kelas D, yang dimana kelas D sebanyak 24 orang mahasiswa berasal dari luar Surabaya dan sebanyak 17 orang berasal dari dalam kota atau Surabaya. Nah, kondisi ini itu hampir merata di seluruh kelas, di mana jumlah mahasiswa dari luar Surabaya cenderung lebih besar dibandingkan yang berdomisili di kota Surabaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa berasal dari luar daerah yang mengindikasikan adanya mobilitas pendidikan yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir kita akan menganalisis data dari kelas berdasarkan akomodasi dari rumah menuju kampus. Pada tabel yang ketiga ini ditunjukkan bahwa data mengenai cara mahasiswa menuju dari rumah menuju kampus yang terdiri dari 4 kategori, yaitu yang pertama berjalan kaki, yang kedua menggunakan kendaraan pribadi, yang ketiga ojek online, dan yang keempat adalah transportasi umum. Nah, dari total 288 mahasiswa, sebanyak 226 mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi, 27 lainnya menggunakan ojek online, 20 berjalan kaki, dan juga 15 menggunakan transportasi umum. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kendaraan pribadi itu merupakan pilihan yang utama di kalangan mahasiswa manajemen angkatan tahun 2025 dalam beraktivitas menuju kampus. Nah, sementara itu penggunaan transportasi umum ini tergolong lebih rendah daripada yang lainnya. Pada beberapa kelas ditunjukkan seperti di kelas D yang berjalan kaki sebanyak 3 orang, kendaraan pribadi sebesar 34 orang, dan ojek online sebanyak 3 orang, dan yang menggunakan transportasi umum itu sebanyak 1 orang. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang di kelas D itu mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi itu lebih banyak. Dan rata-rata apabila kita lihat dari data
tersebut, memang mahasiswa manajemen angkatan tahun 2025 lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk menggunakan akomodasinya dari rumah menuju kampus. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa memang cenderung memilih moda transportasi yang sangat fleksibel dan praktis, yaitu kendaraan pribadi. Nah, tadi adalah hasil analisis saya terhadap data karakteristik mahasiswa manajemen berdasarkan kelas, jenis kelamin, domisili, dan juga akomodasi dari rumah menuju kampus. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.